Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Apriliani. Di sini saya akan menyampaikan ulang materi tentang pengertian bimbingan konseling Islam yang sudah disampaikan kelompok 6 sebelumnya. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling. Konseling adalah arti dari counseling yang berbahasa Inggris berasal dari kata kerja to counsel yang berarti menasihati atau menganjurkan kepada seseorang secara face to face. Jadi, konseling dapat diartikan pemberian anjuran kepada seseorang secara face to face. Tidak hanya itu teman-teman, bimbingan konseling sendiri itu adalah suatu proses atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau guru BK kepada siswa yang sedang mengalami suatu masalah di dalam dirinya secara terus-menerus, sehingga agar dia dapat memahami dirinya sendiri, lingkungan sosialnya, dan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki itu untuk mencapai perkembangan yang dibilang optimal serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik lagi. Oke, kita next pembahasan yang kedua. Oke, pembahasan kita yang kedua ini adalah tujuan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau individu dalam rangka menemukan jati dirinya atau pribadinya, sehingga mereka itu mampu memahami kelebihan ataupun kekurangan yang ada dalam dirinya. Tidak hanya itu, dia akan dapat menerima dan menyikapi secara positif kekurangan dan kelebihannya itu. Dan akhirnya itu dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bimbingan dan konseling. Jenis-jenis bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada bimbingan pendidikan. Bimbingan pendidikan ini adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada anak sekolah atau peserta didik tentunya, berupa informasi pendidikan, cara belajar, cara efektif belajar bagaimana, pemilihan jurusan, mengatasi masalah belajar, mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri siswa tersebut, dan juga membantu para siswa agar sukses dalam belajar dan menyesuaikan dirinya di lingkungan sekolahnya. Yang kedua itu ada bimbingan pekerjaan. Bimbingan pekerjaan ini dapat membantu peserta didik agar lebih memahami tentang dunia kerja itu lebih dalam lagi, mulai dari kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Bimbingan pekerjaan ini juga dapat membantu siswa agar mempunyai bekal yang cukup saat nantinya terjun ke masyarakat. Tidak hanya itu, bimbingan ini juga dapat membantu siswa yang ingin melanjutkan pendidikan kuliah saat lulus nanti, akan tetapi mereka itu bingung ingin mengambil jurusan yang pas untuk dirinya. Oke, yang ketiga adalah bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dari guru BK untuk membangun hidup pribadinya. Contohnya saja seperti memberikan motivasi, memberikan perkembangan nilai moral, sosial, dan kemampuan untuk mengerti dan menerima dirinya sendiri, serta bantuan untuk memecahkan masalah pribadi yang sedang ditemuinya.
Oke, pembahasan kita yang terakhir adalah konsep bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam ini dapat membantu klien untuk belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah tersebut dengan cara memperdalam iman seperti ajaran yang sudah diberikan Allah dan Rasul-Nya. Bimbingan konseling Islam ini juga bertujuan untuk membantu klien agar memiliki pengetahuan yang lebih tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian untuk melakukan hal yang baik dan benar menurut ajaran Islam untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak. Dalam hal ini surat At-Tahrim ayat 6 itu menjadi salah satu rujukan di mana teori atau konsep bimbingan konseling Islam ini bisa terlahir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perkataan saya ataupun penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Della Apriliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.